Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. 2023 ada agama baru di Indonesia. Publik sempat heboh dengan ramalan akan hadirnya sebuah agama baru pada tahun 2023 di Indonesia. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut juga disebutkan. Setelah ditelusuri bahwa benar ramalan ini ternyata disampaikan oleh seorang peramal asal Perancis yang masih memiliki garis keturunan Yahudi. Ia adalah Michel Nostradamus. Narasi ramalan tersebut disampaikan dengan jelas oleh Michel Nostradamus. Nostradamus mengungkapkan pada tahun 2023 akan ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Salah satu cirinya adalah akan muncul a new world religion atau sebuah agama baru dunia. Kepercayaan itu juga akan dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the Edge. Sosoknya muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, dan kemunculannya akan menggemparkan timur dan barat. Ia akan muncul dengan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya dan para pengikutnya. Pria dari timur, itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Ia kabarnya akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia ini dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk. Tentang kemunculannya, hal ini disebutkan bahwa yang berasal dari pertemuan tiga laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud akan muncul di Sulawesi. Kepercayaan atau agama ini sebelumnya tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Konon agama itu nanti dinamai Trisulawedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah yang dimaksud itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang lurus, dan yang jujur. Dan 3 larangan mengenai manusia yang tak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Dan berkaitan dengan sorban, yakni sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab. Hal itu untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Dan dikatakan pula hari Kamis akan menjadi hari istimewanya. Hal ini berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan. Agama ini justru akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Menanggapi hal itu semua, Rektor sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Makin menjelaskan fenomena tersebut wajar terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena gaya hidup budaya masyarakat Indonesia dikenal agamis dan religius terhadap kepercayaannya. Maka tak heran jika sejumlah aliran kepercayaan dan doktrinnya tumbuh dengan subur. Wajar ada prediksi semacam itu. Orang Indonesia itu agamis dan sangat religius. Sebetulnya jika muncul keyakinan seperti itu sangat wajar, dan Indonesia ini sangat subur munculnya agama, ritual-ritual keagamaan, doktrin keagamaan, dan kelompok agama baru itu tak pernah berhenti di Indonesia. Jelas Al-Makin. Ia juga menuliskan di dalam karyanya yang berjudul Nabi-Nabi Nusantara, Indonesia sebenarnya tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi-nabi dan agama baru. Dalam buku saya terangkan di situ bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi baru, melahirkan agama baru, dan satu diadili, maka yang lain akan bermunculan. Misalnya saja satu disalahkan, misalnya saja diadili MUI atau pemerintah,
maka yang lain akan muncul, tutur Al-Makin. Olehnya, Al-Makin menghimbau pemerintah agar mampu memanfaatkan kreativitas dari kemajemukan aliran agama yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mengayomi, memberi hak kepada setiap warga untuk berekspresi. Kebetulan kita tidak peternak ilmuwan, maka lahirnya seperti itu. Kalau pemerintah berternak ilmuwan membiayai riset laboratorium, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia, maka lahirnya seperti itu. Maka solusi terbaik tidak ada cara lain selain memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi misalnya partai politik itu kan mendirikan partai politik. Kalau di Amerika banyak ilmuwan, ya akhirnya melahirkan vaksin. Di Jerman pun demikian. Nah, di Indonesia orangnya percaya dengan agama yang seperti itu. Ya wajar jika melahirkan agama baru, tutur Al-Makin. Michel Nostradamus sebagai seorang astrolog, dia banyak menulis tentang astrologi dan ramalan-ramalannya banyak yang telah terbukti menjadi kenyataan. Setidaknya ada 8 ramalan yang terkenal dan menjadi kenyataan. Di antaranya adalah kematian tragis Raja Prancis, kebakaran besar di London, kematian Ratu Elizabeth II, revolusi Prancis, penemuan Louis Pasteur, Adolf Hitler, bom Hiroshima dan Nagasaki, pembunuhan John F. Kennedy dan Robert Kennedy, serta teror 11 September. Selain itu semua, ada juga ramalan yang cukup mengerikan. Ramalan tersebut memprediksi akan adanya Perang Dunia Ketiga yang berangkat dari Eropa ke Nusantara. Ramalan yang berdasar pada pergerakan astrologi itu merujuk pada musim semi di tahun 2023. Menurut Nostradamus, perang itu akan dimulai dari 3 negara, yakni Rusia, Tiongkok, dan juga Iran. Dan ramalan tersebut pun sudah mulai terjadi hari ini, di mana warga Iran menggelar demonstrasi besar-besaran. Konflik Rusia dan Ukraina juga sudah terjadi, serta upaya serangan cyber ke industri pertahanan Rusia yang dilakukan oleh China. Michel Nostradamus lahir pada 14 Desember 1503 di Saint-Rémy, Perancis. Ia mulai membuat ramalan sekitar tahun 1547. Yang diterbitkan olehnya pada tahun 1555 dalam sebuah buku yang berjudul Centuries. Karya tersebut terdiri dari kuatrain berirama yang dikelompokkan dalam ratusan. Masing-masing set berisi 100 disebut 1 abad. Astrologi kemudian mencapai puncaknya dan edisi kedua yang dikembangkan serta didedikasikan untuk Raja Prancis yang muncul pada tahun 1558. Beberapa ramalannya tampaknya terpenuhi dan ketenarannya menjadi begitu luas, sehingga dia diundang ke istana Catherine de Medicis oleh permaisuri Henry II dari Perancis, di mana dia memberikan horoskop untuk anak-anaknya. Dia juga diangkat menjadi dokter umum oleh Raja Charles IX pada tahun 1564. Nubuat Nostradamus menjadi subjek banyak komentar yang bertentangan dengan kepercayaan populer. Walau bagaimanapun, mereka tidak pernah dikutuk oleh Kongregasi Indeks, yaitu badan yang didirikan oleh Gereja Katolik Roma untuk pemeriksaan buku dan manuskrip. Karena gaya dan isinya yang samar, serta ramalan-ramalan itu terus menimbulkan banyak kontroversi. Beberapa dari mereka dianggap oleh orang percaya telah meramalkan peristiwa sejarah aktual yang terjadi sejak zaman Nostradamus, termasuk rincian tertentu dari revolusi Prancis abad ke-18. Itulah di tahun 2023 yang dikatakan akan muncul agama baru di Indonesia. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.